Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ngapain sekarang ya? Sekarang kita untuk menganimate setelah kemarin setelah video sebelumnya kita ngebahas tentang mempersiapkan asetnya, lalu memasukkan. Sekarang terus membuat tulang-tulangnya, ada rigging. Nah, rigging ini mirip juga nih sama 3D juga kayak begini biasanya karena ini emang penulangan dasarnya kayak gini lah. Oke, sekarang kita buat animate-nya. Nah, kalau kemarin di Armature di sini nih Armature, sekarang di sebelahnya ada animation. Nah, kita klik aja sini bagian animationnya. Ada di animation, nanti di sini ada timelinenya, ada titik-titik. Mungkin masih bingung, tapi ini secara prinsipnya tetap sama kayak kalian buat After Effects, main base asset atau main Blender ya. Kalau udah mulai animate Blendernya hampir sama, penulangannya juga sama kayak gitu, cuman emang posisi letaknya tapi hampir sama secara prinsipnya. Kalau software standar ininya sama kok, tinggal kalian untuk menyesuaikan aja. Nah, cuman dalam teknik pembuatan base asset, dalam pembuatan game animation, kita perlu pahamin dulu dari konsepnya, yaitu ada satu titik, satu pose, satu posisi, satu angle-nya nih, si karakternya itu di posisi yang sama semuanya. Kalau dia mau berdiri, dia mau berlari, dia mau jalan, mau lompat, mau jatuh, mau gimana ya, mau ngeluarin jurus, pokoknya di posisi awalnya harus sama semua ya. Jadi akan terlihat berkesinambungan. Nah, gitu ya. Di tutorial ini akan agak sedikit panjang, jadi kalian harap bersabar dan menyimak dengan baik-baik. Kalau bisa langsung dicoba softwarenya, itu lebih bagus. Kalau memang ada yang kurang ngerti, bisa ditanya, bisa diulang lagi videonya. Kayak gitu ya. Ada Shopee. Oke. Kita di sini ada timelinenya, lalu di sini ada apa nih? Ini untuk move-nya, nanti untuk bergerak kiri kanan gitu ya. Untuk pergerakan, lalu ada rotasi, ada scale, ini juga sama scale juga. Ini size-nya, yang ini untuk scale-nya. Scale-nya lebih besar, ini untuk apa bedanya scale sama size? Oke, tapi memang ya nggak apa-apa. Nanti dalam perjalanan kita akan mengetahui ini. Di scale ini untuk animate. Jadi di sini ada gambar bendera. Gambar bendera ini adalah animate-nya. Untuk animate-nya ya. Untuk memulai animate-nya nanti kita klik kayak gitu. Nah, di sini ada animate-nya yang auto key. Auto key ini nanti kita aktifin aja. Nanti kalau tinggal digeser dia tinggal otomatis. Nah, karena di sini ada banyak penulangan, nanti sebelum mulai kita mengaktifkan auto key-nya, kita udah punya gambaran dulu sebelumnya. Kita punya gambaran untuk ngegerakin animate-nya kayak gimana nih, ya kan? Mau dibikin berjalan, mau dibikin jatuh, mau dibikin lari, apa aja yang bergerak, berarti kan kalian udah tahu ya. Kalau hanya menunduk, mangguk-mangguk gitu misalkan, ya mangguk-mangguk kan ya cukup kepala aja misalkan, nanti di bounce yang kepala aja yang diklik. Nah, nanti di sini di timeline-nya hanya keluar ada satu bounce saja, kayak gitu. Kalau kalian perlu banyak, misalkan kira-kira nanti akan ada banyak bounce yang akan keluar, jadi saya mau bikin saya mau semuanya aja, saya klik aja di sini. Nah, bounce-nya di sini semuanya keluar tuh, akan keluar semuanya di sini ya. Kayak gitu. Ini saya klikin semuanya nih, saya aktifin semuanya saya aktifin. Ini di dalamnya ada lagi sebetulnya tuh, kayak gitu ya. Kayak gini, kita buka-bukain aja dulu nih. Yang kelihatan posisinya
masih ke arah kanan, berarti di bawahnya ada kayak gitu. Dibuka-bukain aja gitu ya, karena dia yang bagian parent-parentnya akan sambung nih ya, kayak gini nih, di lengan nanti nyambung kemana gitu kan otomatis. Dibuka-bukain aja dulu ya, atau hanya bagian kepalanya di bagian vektornya ini. Yang kalau yang kuning ini, kalau kalian di sini ada gambar kayak kristal gini, kayak ujung tombak gini, ini bagian tulang. Ini adalah tulang. Kalau kita klik di sini, ini tulangnya. Ini kelihatan. Nah, ini tuh kelihatan tuh yang sini ya. Ini adalah tulang paha sebelah kanan kayak gitu. Nah, di bawah sini adalah vektornya. Ya. Vektornya kalau kita tutup matanya, nah dia akan menghilang. Kayak gitu ya. Oke. Kita aktifin aja. Saya ngecek dulu, bukain dulu nih. Barangkali ada yang kayak gitu. Jadi sekarang kita aktifkan. Ini bisa kalian kunci ya. Ini sebaiknya dikunci-kunciin aja nih ya, vektor untuk vektornya ini. Untuk gambar-gambarnya dikunci aja image-nya ya. Karena nanti takutnya pas lagi digunakan malah bergeser dehnya. Jadi kita kunci aja. Ya, ini nih. Gitu ya. Yang bisa dikunci-kunciin aja. Tulangnya jangan. Kalau dikunci nanti nggak bisa kita animate gitu. Oke, persiapannya agak panjang ya. Jadi nanti disiapin aja. Kita klik aja semuanya. Nah, nanti akan keluar di sini. Nanti tinggal kita aktifin ininya. Kita mau klik ini untuk animate-nya. Oke. Karena ini udah sebetulnya yang ini adalah saya udah buat beberapa pose kayak di sini. Ini ada ada library-nya untuk animate-nya. Nanti kita tinggal tambahin aja. Nah, ini saya bikin kayak gini maksudnya. Saya bikin untuk posisi siaga. Nah, dia posisinya siaga kayak gini ya. Jadi dia hanya diem berdiri. Nah, terus saya mau buat dia berjalan. Posisi jalan saya lepasin dulu deh ininya. Biar nggak terlalu berat. Oke, ini dia berjalan terus lompat, jalan lagi, lompat, jalan, berhenti. Nah, gitu nanti ini akan ada terbaca skripnya sama si bagian codingnya, bagian si pemrograman dari gamesnya ya. Nanti udah kayak gini, tinggal jalan, lompat, ada musuh, lompat, ada musuh, lompat lah, jalan lagi ya, berjalan, stop. Stop deh kayak siaga. Saya ngasih namanya siaga gitu ya, siap antar jaga kayak gitu. Oke, sampai sini sudah bisa dipahamin ya. Kita stop dulu. Nah, sekarang kita buat frame baru. Di sini ada tanda plus, ada add the animation. Nah, kan ini bisa di copy segala macam. Kalau kalian ada gerakan yang hampir mirip, tinggal diedit sedikit. Nah, kalian bisa menduplikat clone animation di sini nih, di copy tuh. Ya, ini ikonik gini kan tetap ada di mana-mana, tetap sama nih. Kayak gini mengcopy. Kalau ini buka folder, ini save menyimpan kayak gitu. Ini bikin folder baru segala macam kayak gitu ya. Oke, sekarang kita buat yang baru. Nah, di sini masih kosong, new animation. Kalau kita klik 2 kali, dia akan keluar ritme kayak begini. Atau di klik kanan bisa nggak? Di klik kanan ada ritme, ada clone, ada add, ada delete. Nah, kayak gitu. Ini kita bikin ganti nama. Ganti namanya apa ya? Misalkan kita bikin animasi jatuh. Ini saya akan buat posisi jatuh. Nah, nanti kalau jatuh itu kurang lebih semua anggota badannya akan akan bergerak ya. Dari kepala, badan, pinggang semuanya akan bergerak kayak gitu. Akan agak jatuh sampai moving juga jatuh. Bergerak juga gitu. Jadi bukan hanya rotasi. Kayak gitu. Oke, kita mulai
Prinsipnya sama kayak kalian bikin base asset sebelumnya, kayak bikin lari, posisinya looping. Kita akan buat dia posisi awalnya seperti ini, berdiri. Nanti di posisi akhirnya juga akan berdiri. Nah, di sini ada frame. Kalian akan berhitung seberapa. Biasanya kemarin itu ada durasi detik. Nah, di sini juga ada detik nih. Sini ada detik, di bagian sini ini ada detik. Ya, lalu di sini ada FPS. Sebetulnya ngitung aja, kalau dalam 1 detiknya FPS-nya ada 24, berarti dalam 1 detik ada 24 frame. Jadi di posisi ini, nah di posisi ini sudah ada 1 detik berarti. Nah, kita bikin perkiraan deh. Bikin perkiraan kalau jatuh kira-kira berapa detik ya. Dari posisi siaga sampai jatuh gedubrak gitu ya. Gedubrak berapa menit gitu. Saya bersihin dulu. Nggak jadi. Oke. Saya akan buat kira-kira 1 detik lebih dikit lah. Jadi di sekitaran mungkin 30 ya, di awal dan di akhir. Oke, saya akan buat saya buat ini. Di posisinya udah semuanya. Posisinya udah dibuat kayak gini. Kita buat rotasinya sama dan move. Nah, otomatis mereka akan terbuat ke copy semuanya tuh di sini. Karena di sini udah saya select semuanya ya. Semuanya udah saya pilih di sini, otomatis akan kepilih kayak gini. Nah, kalau di itu bentuknya titik bulat gitu ya, ada pilihannya. Nah, ini kalian kayak kalau di sini nggak ada easy ease kayak gitu, nggak bisa. Nanti bisa diaturnya di sini. Kalian akan mengatur curve-nya sendiri kayak secara manual kayak gitu. Oke ya. Jadi saya akan di posisi awal dan akhir harus sama. Jadi di titik 0 sampai di titik 30 saya bikin sekitar sedetik lewat dikit lah. Nah, ya kan. Lalu saya buat lagi. Saya bikin lagi, saya tandain kayak gitu. Oke. Nah, posisinya sama tuh. Oke. Kita buat. Nah, sekarang kita buat perkiraan. Sekarang baru dicicil ininya, jatuhnya. Oke ya. Kita buat kira-kira di 4 detik kayak gitu. Gimana posisi mau jatuh ya? Tuh, gitu. Oh iya, badannya dulu. Badannya pinggulnya dulu agak begini. Pinggangnya agak gitu. Itu kali ya. Di sini agak cepat. Itu lihat jatuhnya agak turun. Kita buat dia turun dari posisinya. Saya lupa bikin garis tadi. Kita buat garis dulu ya. Nah, ini touchdownnya dia di sini. Oh, di situ. Oke, kita buat tuh. Nah, ini salah. Yang diklik, jangan lupa diklik ya. Tadi saya niatnya mau muter, tapi yang diklik yang ini, di move. Nah, mestinya dipindahin ke rotasi. Bentuknya kayak gini. Kok kelihatan digedein ya. Gitu ya. Itu Oke. Kita moving lagi. Agak tinggi kayaknya. Lalu kita putar. Oh,
di sini. Sini ke sini dulu. Kurang. Kita putar. Nah, di sini kita buat dia terjatuh. Nah, ini pas di jalanin ternyata kepalanya terlalu kurang ke belakang, jadi tangannya nggak ini. Nah, nanti kalau mau dibetulin ada di draw ini ya, ke bagian kepalanya tuh. Bentar, kepalanya terlalu atas, kepalanya dipindahin. Nah, sekarang posisinya udah kelihatan tuh kan. Gitu. Kita lihat tuh. Nah, sini mulai cepat. Terus di move juga kayaknya. Nah, saya pakai bantuan, pakai apa namanya? Pakai keyboard. Si moving tuh gitu ya. Touchdown. Kita buat lagi. Aduh. Tuh, gitu. Lalu bikin ya gitu. Nggak atas, turun, atas lagi. Gitu. Jadi ya. Tuh. Ini posisinya. Enggak. Saya buat dia. Ini akan otomatis dia membentuk apa namanya, posisi awal lagi. Dia akan tetap membuat posisi awal. Ya. Ini bisa di moving juga ya. Kalau kayak gini kan pantatnya gitu, biar kelihatan bergerak. Saya ini dulu, saya klik lagi semua, terus apa namanya, di sini kita duplikat. Oke, kita coba duplikat untuk
posisinya. Wah susah, duplikatnya gimana nih? Oke, kita buat aja deh. Oke deh, coba kita jalanin. Nah gitu. Oke, stop. Kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita buat dia berjalan misalkan. Jalan. Terus lompat. Iya. Oke, diam. Oke, jalan lagi. Nah, jalan lagi. Awas jatuh. Aduh. Tuh, kan jatuh. Jalan lagi. Kayak gitu ya. Kita coba lihat playnya. Kayaknya agak preview. Kalau nggak salah ini harus koneksi internet atau enggak. Udah 2, 1 aja. Suruh tunggu katanya. Wait for local host. Nah tadi kita disuruh tunggu. Nah kayak gini bentuknya. Oke, ini lagi jalan kayak gitu. Reviewnya dia ada di ini ya, ada di apa namanya, di browser. Di jalan. Oh bukan, ini speednya normal. Terus dipindahin ke siaga. Diam. Jalan. Lompat. Jalan. Bukan. Jalan. Udah dijatuh. Gitu. Kayak gitu ya. Ada deh. Gitu deh ya. Oke. Kita balik lagi ke Turnbomnya. Ke Dragon Bones-nya. Nah, tulang naga. Oke, kayak gitu aja. Nah, di sini udah punya. Oke ya. Kayak gitu. Nah, sampai segini dulu untuk animate-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti ada beberapa teknik animate, tapi ini yang dasarnya aja dulu ya. Kayak kalian bikin jalan. Yang penting perhatikan awalnya. Awal dan akhir harus sama di posisinya. Dan begitu di animate yang lainnya, di animate yang lain-lainnya juga posisinya sama. Lihat, kalau kita perhatikan, ini saya pindah-pindahin ya. Mestinya posisinya tetap sama. Betul. Ya, tuh di posisi awalnya tetap sama. Ini ada yang kegeser nih tadi. Oke nih. Mana ya? Jalan. Nah, jalan ini ada yang kegeser karena di posisi inian. Ada di sini kalau nggak salah. Nah, gitu. Pokoknya tetap ada posisi samanya. Ini ada yang salah nih di jalannya. Pokoknya di posisinya harus disamain. Ini kayak di siaga, di lompat. Saya di posisi yang sama. Di jalannya aja ini yang salah nih. Itu makanya tadi ada rasanya ada yang nyambung. Oke, posisi awal dan posisi akhir. Oke ya, di frame-nya juga kayak gitu. Ini speednya sama aja. Bisa diatur speednya di sini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.